Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Hidayana, SPD. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2398013622. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran matematika materi fungsi kuadrat dengan model pembelajaran problem based learning dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya bertugas di SMA Negeri 3 Kaur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sebelum kita memulai belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, teman-teman, kita bisa bersama berdoa dimulai. Teman-teman kita yang sakit? Ya. Ada semua ya? Alhamdulillah, berarti hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa semuanya melaksanakan pembelajaran hari ini. Ruang kelasnya gimana anak-anak? Sudah bersih? Alhamdulillah ya, ruang kelasnya sudah bersih. Lebih semangat ya, kita harus selalu semangat setiap hari. Untuk memotivasi kalian, kita perhatikan dulu video berikut. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cahaya bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Berarti kita sudah harus banyak bersyukur karena kita sudah memiliki akses jalan yang bagus. Kalian di sekolah pun sudah ada banyak yang menggunakan kendaraan dan perjalanan kita juga tidak melalui jalan yang berlumpur seperti video tadi ya. Semangat ya nak ya? Semangat? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat di mana tujuan pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran problem based learning berbasis aplikasi GeoGebra, peserta didik dapat menggambar dan menganalisis grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Jadi tujuan kita hari ini adalah kita akan menggambar
grafik fungsi kuadrat ya. Persepsinya, sebelum kita belajar fungsi kuadrat kemarin, kita sudah belajar tentang fungsi linier. Nah, sekarang bergunanya bagaimana bentuk grafik persamaan fungsi linier. Ya, kemudian berbentuk garis lurus. Oh ya, berbentuk garis lurus. Terus pertanyaan yang kedua, apakah kalian masih ingat cara memfaktorkan? Masih ingat cara memfaktorkan? Masih. Kalau masih ingat, siapa yang bisa memfaktorkan persamaan di akhir depan? Ayo, Bu. Ya. Ya. Tinggal ya. Betul itu? Betul. Misalnya ada X-1 dan X+4. Apabila kita tambah atau kita kurang mendapatkan nilai B, dan apabila dikali kita mendapatkan nilai C. Nilainya berapa sana? Nilainya 1. Nilai B-nya 3. Nilai C-nya 4. Sekarang apakah kalian masih ingat juga tentang titik koordinat? Sekarang siapa yang mau menunjukkan titik A2,4? Ayo video. Tunjukkan titik 2,4. Betul itu dah? Pemahaman bermakna kita hari ini ya, konstruksi jembatan kerangka dibuat berbentuk parabola dengan kelenturan tertentu mempengaruhi keselamatan. Yang kedua, lintasan bola basket ketika seseorang mendorong bola ke arah ring berbentuk parabola, dalam fisika dikatakan gerak parabola. Yang ketiga, tali besi pembatas jembatan yang menyerupai parabola merupakan fungsi kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, panjang tali lintasan dan lengkungan mewakili unsur-unsur grafik pada fungsi kuadrat. Lanjut nanti ya. Fungsi kuadrat sudah bayang kalian? Bagaimanakah bentuk nanti grafik fungsi kuadrat kita? Bentuk berupa parabola. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian bermain bola basket? Nah, ya. Seperti apa bentuk lintasan bola basket itu? Yang bentuk ya, pasti berupa garis lengkung atau parabola. Yang kedua, pernahkah kalian menyiram tanaman berbentuk seperti apa kali lintasan aliran air? Parabola. Apa manfaat kita belajar hari ini ya? Manfaat kita belajar hari ini, fungsi kuadrat ini manfaatnya dapat menentukan kecepatan benda. Misalnya kita arus jeram, ya, kita akan bisa menghitung berapa kecepatan kita melintasi air yang sama arus jeram itu ya. Yang kedua, menghitung puncak tertinggi benda. Apabila kita misalnya melempar suatu benda ke ketinggian, maka kita akan bisa menghitung berapa titik puncak tertingginya. Ya, yang ketiga adalah menentukan keuntungan maksimum. Juga bisa kita gunakan dengan menggunakan fungsi kuadrat. Prosedur pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama adalah melakukan tes awal. Tes awal nanti akan kita lakukan dengan menggunakan kuisis. Sudah ada ya kuisis ya? Sudah pernah dilakukan ya? Yang kedua, memperhatikan penjelasan awal dari guru tentang cara membuat grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, membentuk kelompok diskusi 4 orang. Yang keempat, mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD. Yang kelima, menyiapkan laporan diskusi. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan siswa lain menanggapi.
Selanjutnya kita menyimpulkan pengertian fungsi kuadrat dan mengerjakan lembar soal tes. Nanti juga ada soal tes post test, soal akhir ya. Nah, pertama kita masuk dengan melakukan tes awal, adalah quick test. Nah, nanti coba kamu siapkan HP kalian, siapkan HP. Ayo, silakan sambungkan ke link grup kita. Silakan. Yang ranking satunya Ricci, ranking keduanya Deka, ranking ketiganya Syafa ya. Nanti tes akhir ibu yakin pasti akan lebih besar lagi nilainya ya. Sekarang Bu akan menjelaskan materi kita. Materi kita adalah tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Fx itu bisa juga sama dengan g ya. Nilai a adalah koefisien x kuadrat, nilai p koefisien x, dan c adalah konstanta. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Yang pertama, cara pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu x jika y-nya sama dengan 0. Maksudnya gantilah y dengan 0. Sehingga bersama kita menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Nah, sekarang kita faktorkan. Tadi kan sudah bisa difaktorkan ya. X kuadrat min 6x tambah 8. 8, satu kali berapa 8 itu? 2 kali 4. Bisa jadi satu lagi? 1 kali 8. Nah, di antara 2 kali 4 dan 1 kali 8 itu yang mana yang bisa menghasilkan negatif 6? 2 kali 4. Berarti x-nya 2 dengan 4. Tandanya 2 dengan 4 apabila kita jumlahkan negatif 6. Berarti tandanya apa? Negatif 5 ya. Berarti x min 2, x min 4. Sehingga dapat titik potong sumbu x adalah 2,0 dan 4,0. Kita katakan 2,0 mana? Ini ya, 2,0. Terus 4,0 ya. Terus sekarang yang kedua, titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti x-nya dengan 0 bersama kita tadi, sehingga dapatlah y-nya sama dengan 8. Jadi titik potongnya adalah 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 0,8. Nah, sekarang titik puncaknya. Titik puncaknya mana? XP, YP. XP itu sumbu simetri. Itu sama dengan min B per 2A. Berarti gantilah nilai B-nya berapa nilai B-nya? Nilai B itu apa? Min 6. Min dalam kurung negatif 6 dibagi 2 kali 1 dapatnya 3. Setelah itu mencari YP-nya diskriminan dibagi 4A ya. Itu sama dengan 36 kurang 32 bagi 4. Jadi 4 dibagi 4 berapa ya? 1. Berarti titik puncaknya adalah 3,1. Nah, ini ya. Titik puncaknya 3,1. Nah, ini adalah kita. Maka kita gabungkan grafik kita ini. Nah, ya. Ya. Di titik puncaknya sini. Untuk membuktikannya, apakah titik puncak kita membagi 2 kurva sama besar? Nah, berarti grafik kita benar ya. Tugasnya. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan?
saya Bu. Nah ya, sekarang. Pada bentuk umum fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah q. Mengapa nilai a tidak boleh sama dengan 0? Nah, kenapa nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kira-kira saya bisa menjawab? Ya, persamaan menurutnya ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a tidak boleh sama dengan 0. Iya, kalau a kita sama dengan 0, maka x kuadratnya 0 kan? Jadi persamaan kita menjadi y sama dengan bx tambah c. Persamaan y sama dengan bx c itu apa? Persamaan apa? Persamaan linier. Ya, makanya a-nya tidak boleh sama dengan 0, tapi a-nya itu boleh lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Paham, Sarah? Nah, coba kita ujikan ya. Grafik ibu tadi yang kita perhatikan tadi ya, grafik tadi itu, coba kita gunakan GeoGebra ya. Dengan aplikasi GeoGebra, apakah sama tidak? Terlihat ya, kita gunakan aplikasi GeoGebra tuh. Bisa kalian buka laptop kalian, kita buktikan kalau menggunakan aplikasi GeoGebra sama tidak dengan gambar yang telah kita pelajari tadi. Nah ya, kita buka aplikasinya ya. Kan sama dengan tulis sama dengan tulis x kuadrat negatif 6x ya, 6x ditambah 8. Nah, kan ya, sama tidak? Nah, sama ya. Berarti kita bisa juga menggunakan grafik ini menggunakan grafik GeoGebra. Sama kan ya? Ini yang ini tadi setelah GeoGebra ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nah, kalau sudah paham? Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok seperti yang kita sudah sepakati kemarin. Nah, kelompoknya. Nah, sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, berkelompok. Cepat. Silakan berkelompok. Silakan berkelompok. Ibu akan bagi LKPD, silakan dikerjakan di lembar LKPD, dirapikan nanti, dituliskan dulu secara manual ya di LKPD-nya. Setelah itu baru dibuktikan dengan GeoGebra. Maka grafik yang kamu buat itu benar apa salah? Ya, silakan. Silakan. Coba, sudah satu. Coba kamu GeoGebra. Nih, itu. Kan? X kuadrat. Dia dulu kan. Boleh sama dengan x kuadrat kamu plus nah itu ya dia grafiknya itu ya betul kan grafikmu? Harus mengikuti itu. Nah, ya. Nah, setelah dapat itu gambarnya kan? Nah, kamu buktikan di GeoGebramu. Nah, buktikan di GeoGebramu. Ini gambar yang ini ya, gambar yang
Kamu buat sendiri, kamu gabungkan dengan itu. Coba gambarkan. X kuadrat Buktikan, buktikan. ditambah 6x ditambah 8. Benar? X kuadrat mana? X kuadrat 0. Sama? Sama. Buktikan, mana tadi? Dekatkan. Oh, Sama. Sama, Bu. sama kan? Sama. Jadi kalau sama, benar. Lanjutkan ya. Ada? Semuanya? Bisa kan? Tahu. Ada semuanya bisa kan? Semua anggota kelompoknya bisa? Bisa ya? Kalau semuanya bisa. Ini baca saya. Semua anggota kelompok bisa? Bisa dipraktekkan kan? Sama? Ya, siapa presentasi yang pertama? Kelompok mana? Silakan kelompok 1. Ikut ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 nih? Masih setuju? Persamaan fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. 1. Titik potong sumbu x jika y sama dengan 0. Y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Y diganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. 0 sama dengan dalam kurung min x min 1 dalam kurung x min 3. Min x min 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Titik potong sumbu y jika x sama dengan 0. Y sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3. Y sama dengan 3. Titik puncak XP YP. XP sama dengan sumbu simetri sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min 2 per 2 dikali min 1. XP sama dengan min 2 per min 2. XP sama dengan 1. YP sama dengan min D per 4A sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. YP sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 3 per 4 dikali min 1. YP sama dengan min 4 plus 12 per min 4. YP sama dengan min 16 per min 4. YP sama dengan 4. Di sini dapat teman-teman lihat bentuk grafik yaitu berbentuk parabola. Sekian hasil presentasi kami yang telah dijelaskan oleh Aris Permatasari. Sebelum kami menutup, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3. Saya bernama Mutiara Purnama. Saya Saskia Maria. Saya Reci Buska. Saya Natasha Domrani Putri. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Kami mendapatkan soal yaitu fx sama dengan 2x min 8. Kita menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama titik potong sumbu x jika y sama dengan 0. Fx itu sama dengan 2x kuadrat min 8. Y sama
kuadrat min 8 Y karena diganti 0 jadi 0 sama dengan 2x kuadrat min 8. 0 sama dengan 2x plus 4 dan x min 2. 2x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan min 2 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Yang kedua yaitu titik potong sumbu Y jika x sama dengan 0. Y sama dengan 2x kuadrat min 8. Y sama dengan min 8. Yang terakhir titik puncak. Yang pertama itu sumbu simetri. Sumbu simetri menggunakan rumus min B per 2A, yaitu A ada 2, B sama dengan 0, C sama dengan min 8. Min B per 2A yaitu min 0 per 2 dikali 2. Hasilnya XP sama dengan 0 per 4 dan XP hasilnya 0. Yang terakhir yaitu menggunakan rumus min B dikurang 4AC per 4A. Min B kuadrat dikurang 4 dikali 2 dan dikali min 8 per 4 dikali 2. Min B sama dengan 0 dikurang 4 dikali 2 dan dikali min 8 per 8. Hasilnya yaitu min 64 per 8 dan mendapatkan hasil min 8. Jadi titik puncaknya yaitu 0, min 8. Dan kami mendapatkan grafik seperti di papan tulis berikut ini. Baiklah, itu dia hasil dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman kalian sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Paradasa Deka. Saya Oles Permatasari. Saya Aulia Dwi Setiani. Saya Gigi Damsari. Berdiri kami di sini. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah presentasi. Berarti paham belum tadi anak? Paham ya. Berarti sebelum kita menyimpulkan hasil materi kita hari ini, kita sedikit dulu. Kita semangat, ya kan? Ya, mari kita bersemangat. Yo, diri. apabila nilai negatif maka grafiknya terbuka ke bawah. Baiklah, sekarang siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Apabila grafik terbuka ke bawah, maka titik puncaknya berada pada titik maksimum. Dan apabila grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada pada titik minimum. Ya, betul ya? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya. Ayo, Kak. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, pelajaran fungsi kuadrat lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Oh, ya, berarti baiklah ya, pelajaran kita hari ini berarti fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Grafiknya akan berupa seperti simetris atau berupa parabola, ya. Dan grafiknya bisa terbuka ke atas apabila nilai a-nya positif atau a lebih besar dari 0, dan terbuka ke bawah apabila nilainya negatif atau a-nya lebih kecil dari 0, ya. Nah, sekarang kalian
refleksi, mau menanyakan tentang refleksi diri. Apakah menyenangkan pada hari ini? Menyenangkan. Apakah ada pengaruhnya kita menggunakan media, misalnya GeoGebra? Ya, akan apa? Dengan menggunakan GeoGebra, teman-teman tadi pembelajarannya akan lebih mudah dan mudah juga dipahami. Nah, sekarang kita akan melakukan tes akhir. Khusus lagi ya, tes ya. Gunakan HP-nya lagi, gunakan laptop atau HP-nya lagi. Kita menggunakan akan mengajarkan tes akhir. Silakan masuk. Tasya, Aulia, Mutia, Eka, Firyan, Kevio, Reza. Mulai ya? Ya, mulai. Yo, Firyan. Udah ya? Berarti kita lihat siapa yang dapat juara? Juara. Wow, Afrika. Sarah dan Firya. Ya. Dari hasil kuis kita menunjukkan bahwa ada perubahan dari tes awal dengan tes akhir, dan menunjukkan bahwa nilai kalian sudah rata-rata besar. Itu menunjukkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran kita hari ini menjadi menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Saya, apakah seperti yang saya lakukan terus? Ya. Berarti siapkan HP kalian, datanya untuk sekolah, nah ya, bukan untuk main game yang lain. Oke? Apakah menyenangkan dari hari ini? Apakah bisa menjaga fungsi kodrat? Bisa. Menggunakan apa? Materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu menyusun rumus fungsi kuadrat. Menyusun rumus fungsi kuadrat bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menyusun rumus fungsi kuadrat yang diketahui titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lain. Yang kedua, yang diketahui titik puncaknya dan satu titik yang lain. Tugas kalian di rumah, silakan cari informasi tentang materi yang akan kita pelajari baik di internet maupun di buku pelajaran. Alhamdulillah ya, terima kasih. Sekarang hari ini kita telah melakukan pembelajaran kita. Sebelumnya kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf, dan sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Salam para ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.